Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Falah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya la tatakallamu Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala ta'ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sosok makhluk Allah, manusia yang tidak boleh kita lupakan jasanya seumur hidup kita. Tanpa ada keduanya tidak mungkin ada kita di dunia. Yang pertama adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka kami tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Tidak ada Idul Fitri yang kita lakukan pada hari ini kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dunia, tidak ada surga neraka tanpa ada beliau. Maka oleh karena itu, marilah kita banyak bersyukur, bersolawat, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa bentuk kita bersyukur kepada Nabi? Mengerjakan apa yang diajarkan oleh beliau. Ibadah dan ibadah, baik itu ibadah yang dikerjakan oleh kita harian, sholat yang 5 waktu, ataupun ibadah yang dikerjakan setahun sekali, yaitu saum Ramadan, zakat, dan ibadah sunnahnya, yaitu
Jemaah sholat Idul Fitri yang saya hormati, dan insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja yang saya ambil, ibadah tahunan yang kalau kita tinggalkan maka itu akan menjadi dosa bagi kita. Apa itu? Zakat. Ada 3 dosa akibat dampak yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Pertama, dia atau mereka akan mendapatkan adzabun alim, mendapatkan siksa yang sangat-sangat pedih. Tinggal dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, balasan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua di dalam surat Ali Imran, mohon maaf saya tegaskan bukan Al Imran. Masih ada kita ustadz kadang-kadang, ustazah masih menyebut surat Al Imran karena terbawa dari awalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Ankabut, maka masuklah Al Imran. Ya, itu bukan Al Imran, salah penyebutan. Yang benar adalah Ali Imran. Tinggal dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 180. Mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka sayutawwaquna yaumal qiyamah, harta yang dia bawa yang tidak dikeluarkan zakatnya, yang tidak dikeluarkan haknya, maka akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Dia akan dibebani ketika menjabatnya, ketika dia meniti jembatan Shiratal Mustaqim, dia dibebani oleh hartanya yang tidak pernah dikeluarkan zakat. Tinggal dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 180. Yang ketiga, ini bukan Al-Quran tetapi hadis Rasul. Rasulullah SAW beliau mengatakan, seorang yang diamanahi oleh Allah dengan harta, lantas dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka harta itu berubah menjadi seekor ular dan melilit di lehernya sambil mematuk rahangnya. Ular itu berkata, inilah hartamu, inilah simpananmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, jemaah sholat Idul Fitri yang saya hormati, setelah Lebaran bukan selesai segala-galanya, tetapi justru kita harus lagi meningkatkan ibadah. Dan yang harus oleh kita ditingkatkan ibadah adalah taklim, adalah mencari ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah. Surat yang pertama bukan perintahan sholat, bukan perintahan puasa, bukan perintahan zakat, dan juga bukan perintahan haji, tetapi Allah turunkan yang pertama adalah Iqra, Iqra, Iqra. Sampai Rasulullah 3 kali, Iqra ma ana biqari, ngaji Muhammad. Nabi menjawab, saya tidak bisa ngaji. Iqra, ngaji. Sampai akhirnya diajarkan oleh seorang gurunya yang bernama Malaikat Jibril. Itulah guru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja disuruh ngaji, apalagi kita. Makanya pantas sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-abidu sayyaratun ilal jannah. Seorang abid
ahli ibadah tapi nyaris tak berilmu, itu namanya abid. Ya, makanya kenapa sampai Rasulullah mengatakan naumul abid afdalu min naumul alimi afdalu min ibadatil abidi. Bahkan sampai ditambah, dipertegas supaya kita tidak salah, al jahili. Seorang alim yang tidur itu lebih baik daripada ibadah seorang abid yang bodoh. Makanya sudah dipastikan al-abidu sayyaratun ilal jannah. Seorang abid ahli ibadah nyaris tak berilmu, maka masuk surganya seperti mengendarai mobil. Sampai ke surga sampai, tetapi lelahnya minta ampun. Ya, capeknya minta ampun, belum ya macet dan lain sebagainya, banyak kendala. Kalau saya contohkan, seperti bapak dan ibu mau mudik, baik itu ke Jawa Timur dan ke lintas Sumatera, Kalimantan, mereka beraneka ragam untuk sampai ke kampung halamannya. Ada yang memakai motor sampai, tetapi lihat sampai ke kampung halaman dia dipijit dan banyak minum obat karena masuk angin. Orang yang memakai mobil juga sama, berhari-hari. Dan lihat orang yang pakai pesawat hanya 2-3 jam sampai. Makanya Rasulullah sampai mengatakan al-arifu tayyarun ilal jannah. Seorang arif ahli ibadah yang berilmu. Jadi ibadah didasari dengan ilmu, tayyarun ilal jannah, maka ke surganya seperti mereka mengendarai pesawat, nyaris tak ada kendala. Bahkan dilayani, mau minum apa dan sebagainya, belum ngantuknya selesai sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perbedaan perbandingannya. Makanya sekali lagi, setelah Idul Fitri tingkatkan taklim kita. Jangan sampai kita ibadah tidak berilmu. Saya sering mengatakan banyak orang yang toa asal-asalan, bahkan dengan enak dia selfie, dia video call dengan keluarganya, padahal dia sedang melakukan suatu ibadah yang wajib, itu toa. Baik itu toabnya toab sunnah atau toab wajib, toabnya adalah wajib. Ya, hukum melaksanakannya bagi dia adalah wajib. Maka ketika itu dia tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, hanya dengan Allah. Tapi ternyata di lapangan masih banyak ketika dia toab, dia selfie, dia ngobrol, dia ngomong, kadang bercengkrama dengan istri dan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, inilah ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, manusia yang tidak boleh kita lupakan jasadnya. Siapa itu? Adalah orang tua kita yang mereka sekarang sedang berbaring di alam kubur, yang mereka semuanya sekarang sedang menanti uluran apa? Doa. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bisakah aku berbuat baik kepada kedua orang tua padahal mereka sudah tidak ada?" Rasul menjawab, bisa. Dengan cara apa? Pertama, as-salatu alaihima, menyolatkan keduanya. Ketika orang tua kita tidak ada, ketika orang tua kita meninggal, maka kita bisa berbuat baik kepada beliau berdua dengan menyolatkannya. Lupa dulu karena sibuk, lupa dulu karena ya saking harunya, saking sibuknya orang lain sholat jenazah, kita tidak, maka silahkan sholatlah sekarang. Cuman mungkin niatnya yang berbeda, bukan niat ya adaan, tetapi mungkin kodoan atau sholat gaib bentuknya.
itu adalah sebagai bentuk kita sayang kepada orang tua. Yang kedua adalah as-shadaqatu alaihima. Kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita sekalipun mereka sudah tidak ada. Dengan apa? Dengan kita bersedekah. Pahala diniatkan untuk orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, ketika keropak lewat di depan kita, begitu mau dimasukkan ke lubangnya, uang yang kita niatkan sedekah, niatkan dalam hati, ya Allah saya sedekah, pahalanya untuk orang tua. Gak usah disebutkan si A si B-nya, orang tua, sudah jelas. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata wajad in fa'ala. Jadi tidak usah diputus-putuskan, sudah otomatis. Di mana meninggal manusia otomatis putus amal, itu wajad in fa'ala namanya. In qata putus, sudah otomatis. Tinggal 3. Saya ambil satu saja, adalah waladun solihun yad'una, anak-anak yang soleh yang selalu berbakti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mendoakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya bawakan satu kisah yang bernama Alqamah. Pernah dengar cerita Alqamah? Alqamah adalah seorang ahli ibadah. Beliau tidak pernah luput berjamaah dengan Rasul. Tidak luput berjamaah dengan Rasul. Tetapi Rasulullah tidak bisa nolong Alqamah. Apalagi kita yang tidak melihat Rasul. Apalagi kita yang tidak pernah berdampingan dengan Rasul. Alqamah saja yang sehari-hari beliau berdampingan dengan Rasul, sholat berjamaah dengan Rasul, tetapi maaf, ketika akhir kalamnya terkunci mulutnya, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita kalau kita durhaka kepada orang tua kita? Bahagia sekali kalau kita masih ada orang tua. Segera hari ini pulang, cium tangan orang tua, cuci kedua kaki orang tua kalian, sujud di depannya, sujud di kakinya. Kita akan menyesal manakala setelah orang tua kita tidak ada. Subhanallah. Saya alhamdulillah bisa bersujud di akhir hayat ibu saya di kakinya, sehingga alhamdulillah saya bisa hidup seperti ini. Mungkin inilah berkah dari orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka kata Nabi, aku perintahkan kalian anak-anak bersujud kepada kedua orang tua. Tapi sayang ini memang tidak boleh, sujud hanya milik Allah. Subhanallah. Tetapi kenapa Rasulullah sampai mengatakan seperti itu? Karena ini saking besarnya pahala dan dosa tentu bagi mereka yang membantah kepada kedua orang tua. Saya lanjutkan kisah Alqamah lagi. Alqamah yang sehari-hari tidak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah, terkunci mulutnya, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, sampai akhirnya Rasulullah datang sendiri. Rasulullah datang sendiri ke rumah Alqamah dan ditalkin, laqinu Alqamah, kata Rasul, hai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah yang menuntun. Tetap mulut Alqamah terkunci, dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Masya Allah. Sampai akhirnya Alqamah, Rasulullah keluar dari tempat berbaringnya Alqamah. Kata Rasul, hai sahabat, siapa yang tahu di antara kalian apa yang menyebabkan Alqamah terkunci mulutnya, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, padahal dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan aku. Beliau selalu berdampingan dengan aku. Ada kebetulan sahabat yang tahu, ya Rasulullah,
dia sudah membangkang kepada ibunya, maka turunlah ayat wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kalian mengatakan apalagi sampai menghati, apalagi sampai memukul. Maaf, Alqamah saja ahli ibadah terkunci, apalagi kita. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk datang menemui ibunya. Kata sahabat, kata Rasulullah, hai sahabat, panggil ibunya, suruh datang. Tetapi begitu sampai disampaikan amanah Rasul, ibunya tetap tidak mau datang. Kenapa? Karena saking sakitnya. Padahal dia hanya mengatakan saja. Padahal dia hanya sebentar. Jadi dia ketika itu disuruh ibunya, Alqamah sini datang, kami rindu. Tapi karena Alqamah berat dengan istrinya, jadi mohon maaf. Kadang-kadang seorang laki-laki yang soleh terganjal karena saking cintanya kepada istrinya. Ketika disuruh oleh ibunya, dia lebih mengutamakan ibunya. Padahal laki-laki tetap harus kepada orang tuanya, berbeda dengan perempuan. Sampai akhirnya 3 kali dipanggil tidak datang. Maka Rasulullah SAW memanggil seluruh para sahabat. Kata Rasul, hai para sahabat, tolong kumpulkan kayu bakar. Alqamah kita bakar saja dengan api dunia daripada dia dibakar oleh api akhirat, karena dia seorang ahli ibadah. Rasulullah tidak mau seorang ahli ibadah yang akan dibakar oleh api neraka. Sampai akhirnya sudah terkumpul, dipanggil lagi, ibunya tetap tidak datang. Maka sampai akhirnya Rasulullah datang sendiri, wahai ibu Alqamah, seandainya engkau tidak datang dan memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan saya bakar dengan kayu bakar dunia, ketimbang nanti dia dibakar di akhirat. Baru terenyuh ibunya, dan dia datang menemui anaknya, dan dia mengatakan di telinga anaknya, wahai anakku, ibu maafkan kesalahanmu. Tidak dituntun oleh Rasul, tidak dituntun oleh Rasul. Mulut Alqamah langsung mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba bisa kita bayangkan, Alqamah yang segitu dekatnya dengan Rasulullah tidak menjamin, apalagi kita yang bukan apa-apanya dengan Rasulullah, yang tidak pernah kita melihat Rasulullah, yang tidak pernah kita berjamaah. Kita tahu Rasulullah hanya dari sejarah, tidak akan menjamin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu belum merasakan kita sekarang, karena kita belum masuk lubang kubur. Kalau besok Bapak Ibu sudah masuk lubang kubur, baru Bapak Ibu akan merasakannya. Tetapi mohon maaf, itu hal yang mustahil kita balik lagi. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin dia akan hidup lagi meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Sudah terlanjur, tinggal dia mengurusi nasibnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, mendoakan kedua orang tua kita. Jangan kosong sehari saja. Doakan orang tua kita, kirimi Fatihah kita, kirimi Fatihah untuk orang tua kita. Bapak dan Ibu tidak usah meragukan kekuasaan Allah. Fatihah Ibu, Fatihah Bapak yang dibacakan itu akan sampai kepada orang tua kita. Jangan ragu-ragu, karena itu adalah salah satu bentuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mentransfer pahala yang kita baca, yang kita sedekahkan, diniatkan semua untuk kedua orang tua kita.
Insyaallah. Amin. Doakan mereka. Sekarang mereka sedang berbaring, tidak ada lagi yang mereka inginkan. Rasulullah sampai mengatakan al-mautu kal-gharikil muqawwis. Orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam mencari penyelamat, mencari sesuatu untuk menyelamatkannya. Apa yang menyelamatkan orang tua adalah doa. Waladun solihun yad'ulah, doa kita, ibadah kita yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Sedikit lagi saya punya kisah. 2018 saya bawa jemaah haji, tapi maaf saya tidak sebutkan namanya. Tapi ini menjadi bahan renungan kita. Si ibu ini sebelum berangkat dia lupa ziarah kepada orang tuanya. Makanya saya selalu kepada jemaah, sebelum berangkat usahakan ziarah dulu. Pak, ibu saya ada di Medan. Jauh mana Medan dengan Mekah? Pak, ibu saya ada di Jawa Timur. Jauh mana Mekah dengan Jawa Timur? Sempatkan datang ke orang tua kita. Ini dia lupa atau nggak tahu lah Bapak Ibu. Apa yang Allah balas ketika di Mekah? Dia linglung dan linglung. Sampai akhirnya saya bawa dia suruh mandi air jam-jam. Saya bawa sholat dia ke Mekah untuk sholat taubat dan seterusnya. Dia fatihahkan khusus ya untuk orang tuanya di depan Ka'bah, di depan Multazam. Alhamdulillah berangsur baik, tapi tidak total semuanya. Sampai akhirnya saya bilang, Bu, tolong pulang ke rumah nanti, jangan dulu pulang ke rumah. Jarahi orang tua kita. Saya begitu Pak. Pulang haji saya tidak ke rumah dulu, tetapi datangi kedua orang tua kita. Dan menurut ibu dan bapak alhamdulillah, begitu dia pulang tidak langsung masuk ke rumahnya, tetapi dia jarah kepada kedua orang tuanya dulu. Alhamdulillah sembuh. Ini masih bersyukur kayak Alkomah, ditegurnya bukan di akhirat, ditegurnya masih di dunia. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amin.